Mic-nya ini dah. Oh, nah, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, melanjutkan kitab usul aqidati ahli sunnah wal jamaah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah. Di pembahasan yang lalu di poin al-iman bir rusul, iman kepada para rasul. Sebelumnya perlu dibedakan antara nabi dan rasul ya. Ada an-nabi, jamannya anbiya. Kalau nabi ini diambil dari kata an-naba, artinya berita. Dan para nabi disebut nabi karena memang dia yang memberitakan wahyu dari Allah, atau disebut nabi karena dia yang diberitai, yang diberikan berita, diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di surat An-Naba, amma yatasaaluna 'anil naba. Naba artinya berita. Dan dinamakan nabi itu nabi karena dia yang mukhbar minallah, diberitai oleh Allah, yang dikabari oleh Allah ya. Seperti di surat At-Tahrim ayat 3, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan. Demikian pula lafaz secara bahasa di surah Al-Hijr 49, Nabi ibadi, beritakanlah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah. Nah, tapi ada juga pendapat dari ulama, nabi itu diambil dari kata nubuwah atau an-nabuwah. Nabi itu diambil dari kata an-nabuwah. Nabuwah artinya syaraf, mulia. Ya. Kalau ya kita bahas halaman berapa? Lah, kalau halaman yang ini halaman 20 ya. Halaman 20. Oh ya, sudah boleh. Ini ya terlalu berat. Ini 2 kilo ada mungkin. Ya, Udin, 2 kiloan. Yang itu tidak ada yang begini berdiri. Atau sudah cukup insyaallah. Cukup. Hah? Kuat. Baik. Baik, kita lanjut. Jadi nabi secara bahasa artinya apa, kawan?
diambil dari kata an-naba, artinya berita. Dan para nabi disebut nabi karena dikabari oleh Allah atau mengkabarkan apa yang datang dari Allah. Ada juga yang mengatakan nabi itu diambil dari kata an-nabwah. Nabwah artinya asyaraf, mulia. Ya. Apa yang diwahyukan kepadanya sesuatu syariat untuk diamalkan namun membawa syariat sebelumnya. Adapun kalau rasul itu diambil dari kata al-ba'ts, al-ba'tsu artinya utusan. Ya. Artinya al-ba'ts. Seperti kita nanti dibangkitkan, diutus ya nih. Ya, di hari kiamat, al-ba'ts. Disebut rasul karena berarti mereka diutus. Siapa yang mengutusnya? Allah. Disebut rasul karena memang diutus. Jadi ada kesamaan sebenarnya, baik nabi ataupun rasul. Cuma nanti ada sisi perbedaannya, ya. Cuma secara bahasa dulu, contoh dalam Al-Quran, lafadz rasul artinya utusan. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap kaum itu seorang rasulan. Rasulan apa maksudnya? Utusan. Ini arti secara bahasa. Ini terdapat di surah An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna. Yani walaqad arsalna. Ya. Walaqad ba'atsna ay arsalna. Berarti ar-rasul secara bahasa diambil dari kata al-ba'ts. Artinya utusan. Demikian pula di surah Al-Mu'minun 44 Allah berfirman tsumma arsalna rusulana. Rusulana yakni kemudian kami mengutus para rasul kami. Adapun kalau secara istilah rasul itu artinya sama, insanun. Terus apa tadi? Hurrun. Hur apa artinya? Merdeka. Karena ada orang yang tidak merdeka artinya budak, hamba sahaya. Bukan, itu harus zakarun. Uhiya ilaihi bisyar'in. Diberi wahyu, diwahyukan kepadanya sebuah syariat. Sama, posisi ini masih sama. Lalu wa umira bitablighihi, diperintah untuk menyampaikannya kepada siapa? Liqaumin kafirin. Berarti perbedaannya di mana? Kalau nabi kepada orang beriman, kalau rasul kepada orang kafir. Atau rasul itu diutus kepada siapa? Kepada kaum lam tablughuhum risalatun sabiqah, atau kepada kaum diutusnya itu yang belum sampai risalah sebelumnya. Jadi risalah sebelumnya itu belum sampai ke suatu kaum, maka diutuslah ke kaum tersebut. Nah, itu rasul. Ya. Berarti bedanya apa? Diutus untuk menyampaikan kepada kaum kafir, kepada orang kafir, atau kepada kaum yang risalah sebelumnya belum sampai. Ya. Dan dia alladzi yunabbi'uhu Allah bi wahyihi asy-syar'i. Ya. Dan dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru. Baik, jadi perbedaan sebenarnya ada dua pokok. Pertama di pengutusannya, kedua dengan masalah syariatnya. Kalau Rasul ini membawa syariat baru, kalau Nabi syariat sebelumnya. Terus diutusnya, kalau Nabi kepada orang-orang yang beriman, kalau Rasul kepada orang kafir atau orang yang belum sampai risalah Nabi sebelumnya. Itu saja perbedaannya. Taib. Sebelumnya kita bahas dulu bahwa beriman kepada Rasul itu mengandung iman kepada 4 perkara. 1, membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Ta'ala mengutus tiap umat itu seorang Rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah.
yang menyeru mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah. Wal kufri bima yu'badu min dunih, dan menyeru agar kufur. Jadi Rasul itu memerintahkan kita untuk kafir. Kepada apa kafirnya? Kepada segala apa yang disembah selain Allah. Jadi kita diperintah kafir oleh Allah dan juga oleh Rasul. Allah berfirman, wa man yakfur billahi wa yu'min wa man yakfur billah wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah, siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kokoh. Jadi kita tidak sekedar iman kepada Allah, misi Rasul itu tidak sekedar yakni beribadah kepada Allah, tidak. Misi Rasul itu juga memerintahkan kita untuk kafir, agar kita ini kafir, mengingkari, mengkufuri taghut, yakni segala sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian beriman, ini masih poin pertama ya. Iman kepada Rasul mencakup 4 perkara, maksudnya ini masih di poin pertama. Beriman kepada Allah bahwasanya beriman bahwasanya Allah mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang dakwah mereka apa? Menyuruh agar beribadah hanya kepada Allah dan memerintahkan untuk kufur kepada sembahan-sembahan selain Allah. Mengingkari kufur baik secara lisan, hati, ya, anggota perbuatan, mengingkari, mengkufuri. Kemudian kita wajib meyakini bahwa mereka para rasul balighu jami'a ma arsalahumullahu bihi, telah menyampaikan apa yang Allah utus kepadanya, yakni telah menyampaikan semua risalah Allah. Lam yaktamu wa lam yughayyiru, tidak menyembunyikan risalah Allah, tidak merubah. Itu wajib kita yakini ya kawan. Ya, walam yazidu, tidak menambah-nambah Rasul itu terhadap risalah Allah. Min indi anfusihim, dari diri mereka. Ini yang bukan agama dimasukkan agama, padahal dia bukan. Misalnya, tidak pernah Rasul melakukan hal itu, yakni tidak menambah-nambah, tidak pula mengurangi. Jadi kita yakini apa tadi? Meyakini bahwa mereka telah menyampaikan seluruh risalahnya, ya, tidak menyembunyikan, tidak menambah dan tidak mengurangi. Oleh karena itu, kenapa orang berbuat bid'ah dalam agama yang tidak dituntunkan, dicontohkan oleh para rasulnya, itu dosanya berat, karena berarti seolah-olah imma menganggap Rasul bodoh, imma menganggap Rasul berkhianat, tidak menyampaikan risalah, imma karena dia berarti bersikap lancang mendahului Allah dan Rasul. Maka kalau orang berzina misalnya, itu dosanya kecil. Berzina dosanya kecil dibanding, maksudnya jangan dulu protes, nanti ini dipotong ceramahnya. Zina dosa kecil, disebar videonya, bahaya kawan. Jadi zina itu dosanya itu kecil dibanding dengan dosa bid'ah. Jadi kalau dibanding dengan bid'ah, dosa itu kecil. Tapi kalau dosa zina itu ya dosa besar. Berarti dosa zina lebih besar daripada bid'ah. Terbalik. Dosa bid'ah lebih besar daripada dosa zina. Karena kalau zina kan orang tidak ada anggapan agama enggak sempurna, tidak ada anggapan agama masih kurang, tidak anggapan Nabi berkhianat, tidak. Bahkan dia akui, orang berzina dia akui zina ini haram, cuman saya tidak kuat. Berarti kan memang menunjukkan kelemahan dirinya. Tapi orang berbuat bid'ah justru menyombongkan di hadapan syariat. Sombong orang berbuat bid'ah, apa-apa, walaupun Rasul tidak lakukan tidak apa-apa, tapi kan ini baik. Berarti sombong dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita harus tahu di sini. Jadi jemaah, oleh karena itu dosa antara yang melanggar larangan dengan yang meninggalkan perintah, mana yang lebih besar di sisi Allah? Padahal sama-sama dosa. Dari sisi ini kita tahu dosa berat tidak beratnya.
Kalau orang paham, kenapa bid'ah itu kan subhanallah, kan bagus itu. Zikir, baca takbir, baca subhanallah, sedekah misalnya, ada baca Qur'annya, baca salawatnya. Loh kok dianggap lebih buruk daripada berzina, na'udzubillah gitu kan? Ya karena itu tadi, dia tidak paham tentang bagaimana hakikat terjadinya dosa. Sekarang, dosa dengan melanggar larangan, dengan dosa meninggalkan perintah, tidak melakukan, mana yang besar di sisi Allah? Lihat konsekuensinya, ada sombong tidak di sana? Mana yang besar jemaah? Kita lihat contoh dulu. Iblis dengan Adam sama-sama dosa, betul tidak? Baik. Adam dengan iblis sekarang, apakah mana yang melanggar larangan dan mana yang meninggalkan perintah? Siapa yang meninggalkan perintah Allah? Iblis. Siapa yang melanggar larangan? Dilarang yang malah dilakukan. Siapa? Adam. Dan dosanya lebih besar yang meninggalkan perintah. Kenapa jemaah? Karena kalau meninggalkan perintah ada konsekuensi sombong. Sombong dia. Alah ngapain? Tapi kalau melanggar larangan, ya Allah saya ini tahu tapi ini gimana, saya tidak kuat ya Allah. Kan gitu. Tapi bukan melegalkan ya, ayo enggak apa-apa zina wis, ngomong ya Allah enggak kuat. Enggak, bukan itu maksudnya. Supaya paham konsekuensi dari dosa tadi jemaah. Maka orang yang berbuat bid'ah dalam agama, baik dalam keyakinan, dalam ibadah, itu kan konsekuensinya ada unsur-unsur pelecehan kepada agama, kesombongan dan semisalnya. Sebagaimana disebutkan para ulama, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bahwa bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada berzina, daripada mencuri, daripada merampok, daripada dosa-dosa lain, dari dosa-dosa besar. Karena kalau maksiat itu akan ditobati oleh orangnya. Ya, karena sadar kalau itu dosa. Tapi kalau bid'ah itu tidak ditobati oleh orangnya karena tidak nyadar kalau itu bid'ah. Makanya orang yang paling merugi, dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi, kata Allah, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah, katakan Muhammad, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah kami tunjukkan kepada orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, itu mereka yang melakukan kesesatan dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka menyangka apa yang mereka perbuat itu baik, beramal ibadah capek, namun ternyata mereka yang anggap baik itu adalah sebuah kesesatan. Mereka berbuat kesesatan namun dianggap baik. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Letih mereka beramal, letih mereka bekerja di dunia, namun di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Ini hakikat orang yang berbuat amal ibadah namun bid'ah. Karena tidak terjadi ibadah, tidak terjadi kebid'ahan kecuali dalam masalah ibadah. Bid'ah itu dalam solat, adanya dalam azan, dalam baca Quran. Contoh azan. Saya tanya, azan baik tidak? Baik. Ada apa di dalamnya? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada syahadat, ada ucapan la ilaha illallah. Ya. Namun azan bisa haram. Padahal ada Allahu Akbarnya. Kapan azan itu haram? Ketika dikumandangkan saat memanggil solat hari raya. Kenapa kok haram? Karena bukan pada tempatnya, karena tidak dicontohkan Nabi. Apa boleh? Lah kan bagus, malah mantap. Ngapain pakai berita-berita azan langsung di lapangan yang keras kedengaran kaum muslimin kalau sholat akan dimulai? Kenapa nggak boleh jemaah? Dan di sini ada kaidah supaya antum paham ini ibadah kok bid'ah atau bukan bid'ah. Nah, kaidahnya mungkin antum kasih dua kaidah yang penting. Yang pertama kaidahnya, al-aslu fil ibadat, al-aslu fil ibadat al-hadar hatta yatiya dalilun ala masyru'iyatiha. Al-aslu fil ibadati al-hadar atau al-mamnu' atau al-haram, terserah. Hukum asal ibadah itu haram sehingga hatta yatiya, sehingga datang dalilun, dalil
ala masyru'iyatiha, kepada pensyariatannya. Seperti azan hari raya, apakah dia ibadah? Naam, ibadah bukan? Ibadah, ya. Karena kita tidak mungkin tahu itu ibadah atau ibadah kecuali dari dalil, kan? Baik, azan kita tahu dia ibadah. Namun kalau tidak dituntunkan, disyariatkan, maka dia menjadi bid'ah. Nah, sekarang azan hari raya, ada enggak tuntunannya? Tidak ada. Itu kaidah yang pertama. Berarti azan itu ibadah yang tidak ada pensyariatannya, menghukum asalnya haram dilakukan ketika hari raya. Adapun kalau untuk salat yang 5 waktu, nah. Yang kedua kaidahnya cuma kullu ibadatin, setiap ibadah, ya, kullu ibadatin, setiap ibadah, kana muqtadha fi'liha, kana muqtadha fi'liha, yang alasan untuk melakukannya, maujudan, ada, maujudan apa artinya? Ada fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diulangi, apa tadi katanya? Setiap ibadah. Terus yang alasan untuk melakukannya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaf'alha huwa, namun beliau tidak melakukannya. Alasan atau tuntutan untuk melakukannya, muqtada itu tuntutan atau alasan. Walam yaf'alhu huwa, namun beliau tidak melakukannya. Sudah? Wala sahabatuhul kiram, demikian pula para sahabat yang mulia tidak apa? Tidak melakukannya. Rasul tidak, sahabat pun tidak melakukannya. Sudah? Ini kalau bisa dihafal. Ini kaidah ini penting. Sudah? Dalla dzalika, hal itu menunjukkan, kayaknya antum cuma nulis latennya saja, ya. Wes ora apa-apa wes, yang penting. Dalla dzalika, hal itu menunjukkan ala adami masyru'iyatiha, ala adami masyru'iyatiha, menunjukkan apa? Kepada tidak disyariatkannya. Nah, kita praktekkan sekarang kaidah itu. Tapi kaidahnya diulangi, anta ya Khalid. Apa kaidah yang kedua? Semua ibadah yang alasan untuk melakukannya adalah ada di zaman Nabi, namun beliau tidak melakukannya. Demikian juga para sahabat yang mulia tidak melakukannya. Hal itu menunjukkan kepada tidak disyariatkannya ibadah tersebut. Contoh azan ibadah, tayyib. Lalu ada ndak alasan di zaman Nabi, yakni tuntutan untuk melakukan itu ada nggak di zaman Nabi? Ada, ketika mungkin mengumpulkan Idul Adha dan Nabi mampu melakukan, tinggal nyuruh Bilal. Salat 5 waktu pun kan Nabi memanggil dengan azan. Idul Fitri pun mampu Nabi untuk melakukan. Bisa. Tidak ada alasan tidak bisa. Betul tidak? Namun kok Nabi tidak melakukan? Padahal Nabi bisa melakukan. Para sahabat tidak pula melakukan. Kenapa harus para sahabat? Karena sesuatu yang dilakukan para sahabat walaupun bukan dilakukan Nabi, itu termasuk juga bagian dari sunnah. Walaupun Nabi tidak lakukan. Seperti azan Jumat 2 kali, seperti pengumpulan Quran, itu juga kan itu sunnah semuanya, karena para sahabat melakukan. Nah sekarang ketika alasan, konsekuensi, tuntutan untuk melakukan itu ada, namun Rasul dan sahabat tidak melakukan, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah itu memang tidak disyariatkan. Bukan berarti Nabi lupa tidak menyampaikan, atau Nabi membolehkan bebas siapapun boleh walaupun aku tidak lakukan. Tidak demikian maknanya.
Maka azan untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini sesuatu yang Nabi memang tidak mensyariatkan. Kalau kita melakukannya, ini namanya apa? Bid'ah. Padahal kenapa kok bid'ah? Padahal ada Allahu Akbar, ada syahadat. Nah, ini kiaskan kepada Maulid Nabi. Maulid Nabi ibadah bukan? Masuk sih tanya main-main apa enggak? Ibadah kan? Taib ibadah. Bisa enggak Nabi melakukan tuntutan untuk melakukan di saat itu? Mampu? Apa ada penghalang untuk Nabi tidak melakukan? Bisa saja. Nabi perintahkan Abu Bakar, antum ceramah. Umar, antum buat telurnya. Abu Hurairah, antum buat kecipring, tek-teknya. Apa kumpul mukminin Aisyah, buat nasi kuningnya. Bisa itu semua. Namun ketika beliau tidak melakukan, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat tidak melakukan, dalla dzalika anna al-maulid ada masyru'iyati. Maka maulid menunjukkan memang tidak disyariatkan. Jelas saja ini. Nah, bukan masalah dunia, masalah ibadah yang dimaksud dalam perkara-perkara bid'ah itu. Tapi ini dua kaidah penting tentang ibadah. Ya, pertama hukum asal ibadah terlarang sehingga ada dalil yang mensyariatkannya. Yang kedua, setiap ibadah yang Nabi mampu alasan untuk melakukan itu ada, namun beliau tidak melakukannya, ini menunjukkan berarti tidak disyariatkannya. Ya. Taib. Dan itu di surah Nahl ayat 35 terdapat tentang kewajiban Nabi untuk menyampaikan. Fahal 'alal rasuli ilal balagul mubin. Tidaklah kewajiban atas para rasul kecuali untuk menyampaikan, hanya menyampaikan saja. Taib. Lalu meyakini di poin pertama masih bahwa dakwahnya para nabi, para rasul dari awal sampai akhir itu adalah sama, yaitu ala aslil ibadah wa asasiha wa huwa tauhid. Itu kepada pokok dasar daripada ibadah yaitu tauhid. Semua sama. Dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 25 coba. Di surat Al-Anbiya ayat berapa? 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu wahai Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Semua nabi berarti misi dakwanya sama, yaitu tauhid. Adapun yang berbeda-beda apanya? Syariatnya yang berbeda-beda. Adapun asasnya semua sama. Ya. Lalu yang kedua berjemaah, al-iman bima alimna ismahu, beriman dengan nama-nama yang kita ketahui dari para nabi, para rasul seperti Muhammad, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim. Ya. Dan juga kita mengimani yang tidak disebutkan namanya, tidak ketahui namanya secara global. Ya. Ini dasarnya di surat Ghafir ayat 78. Memang Allah menyebutkan nabi di dalam Quran sebagiannya, namun banyak juga yang Allah tidak sebutkan nama dan kisahnya dalam Al-Quran. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna, kata Allah. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul dari sebelummu, atau para rasul dari sebelummu Muhammad, minhum man qasasna. Di antara mereka ada yang kita kisahkan dan di antara mereka ada yang tidak kita kisahkan. Wa minhum man lam naqsus alaik. Berarti kita imani apa yang kita tahu nama-namanya di dalam Quran atau dalam hadis, dan kita imani pula secara global yang tidak Allah sebutkan dalam Quran atau Nabi sebutkan di dalam hadis. Yang ketiga apa? At-tasdiq bima sahha anhum min akhbarihim, membenarkan berita-berita yang datang dari mereka. Dan yang keempat, mengamalkan dengan syariat yang diutus kepada kita. Ya. Nah, ini diantara poin apa? 4 poin iman kepada para rasul. Kita baca, buka di halaman 20. Di paragraf yang kedua ya. Di paragraf yang kedua,
Qala al-muallif hafizahullah, berkata Syekh Fauzan hafizahullah, wal imanu bir rusul, dan beriman kepada para rasul, yakni aidan juga, yakni di antara bentuk iman kepada para rasul juga selain disebutkan di atas, adam al-ifrat wa tafrid, tidak bersikap gulu atau ekstrim, wa tafrid, dan meremehkan. Jadi harus adil, harus tengah-tengah, dan harus bersikap yakni lurus. Karena ada orang kaum yang ekstrim mengimani para nabi sampai para nabi disembah-sembahnya. Itu maksudnya. Ada lagi kaum yang bersikap kepada nabi itu merendahkan, meremehkan, menghinakan. Bahkan ada kaum yang memang suka membunuh para nabi, ya, seperti Yahudi. Jadi kalau kita harus bersikap apa? Adil, tengah-tengah, bersikap lurus fi haqqihim, tentang hak mereka, ya. Khilafan lil Yahudi wan Nasara. Khilafan berbeda dengan siapa? Yahudi dan Nasrani. Alladzina ghalau wa afratu, yang mereka bersikap ghulu. Ghulu itu ekstrim, berlebihan. Wa afratu, dan bersikap ya sama, ya. Ifrat sama ghulu itu sama, ekstrim. Fi ba'di rusul, pada sebagian para rasul, tidak seluruhnya, pada sebagian para rasul. Hatta ja'aluhum, sehingga mereka Yahudi Nasrani menjadikan para nabi tersebut abna Allah, anak-anaknya Allah katanya. Kata Nasrani, yang anak Allah itu Isa bin Maryam. Kata Yahudi, yang anak Allah itu katanya Uzair, anak Allah. Ini disebutkan di dalam surat Taubah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ini sikap Yahudi Nasrani ini sikap yang mana? Yang ifrat atau yang tafrid? Yang gulu, berlebihan, atau yang meremehkan? Yang berlebihan. Menjadikan kedudukan Nabi di atas yang Allah tempatkan sebagai anak Tuhan. Ini berarti kan, Masya Allah, berarti dilebihkan sekali, diagungkan sekali. Bahkan ada yang dijadikan sebagai Tuhan, Tuhan anak, ya. Mereka kalau ditanya tidak ngaku, katanya sifat ketuhanan menetes pada Yesus, katanya gitu kalau menurut pengakuan mereka. Tidak benar, katanya, kami tidak menganggap Yesus Tuhan. Tapi kok disebut Tuhan Yesus? Ya katanya karena sifat ketuhanan dari Tuhan Allah itu netes kepada Tuhan Yesus. Bodoh baik, sama saja, ya, bulat. Nah, terus mana tadi? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu, Yahudi berkata, Uzairun, baca gimana nih? Uzairun ibnu. Kasrah dulu, bukan Uzairun ibnu, bukan. Uzairun ibnu. Apa teorinya, kawan? Kalau tanwin ketemu alif, itu harus dihidupkan dulu. Seperti khairan, tanwin ketemu alif dan alif berarti mati, bacanya khairanil wasilah. Atau dalam doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati masratil kama ati Muhammadan, tanwin Muhammadan, lalu ketemu apa depan Muhammadan? Al-wasilah. Al-wasilah di sana alif, maka bacanya Muhammadan nil. Jangan Muhammadal wasilah. Muhammadal wasilah enggak, Muhammadanil wasilah. Sama ini pun. Uzairun ibnu. Uzairun ibnullah. Ada nun. Nibnu.
Oh, nun ya. Ada nun toh? Kalau di cetakan mana? Itu Quran mushaf mana tuh? Cetakan kalau di Saudi enggak ada, cetakan Madinah enggak ada nunnya. Kalau cetakan Semarang atau Sidoarjo mesti ada nunnya. Untuk memudahkan. Yang ini kalau enggak dipakai nun kayak anak nih, bulat. Uzairun ibnu. Ya. Yes. Ya wis lah, nanti jangan bahas tajwid, nanti ngaji tajwid lah. Di situ pelajari di tajwid nanti. Ha ibnullah wa qalatin nasara, dan orang Nasrani mengatakan al-Masih ibnullah. Coba apa bacanya? Khalid. Uzair. Oh iya, artinya Ustaz? La, baca ayatnya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Nah, jadi khalas. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah, ya. Al-Masih disebut Al-Masih. Al-Masih ada dua, ikhwan. Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa. Dan itu artinya bertolak belakang. Jadi kalau Al-Masih Dajjal itu Al-Masih Al-Kadzdzab, kalau Al-Masih Isa Al-Masih As-Sadiq, Al-Masih yang jujur. Kalau Dajjal Al-Masih yang dusta. Dan maknanya beda. Kalau Dajjal Al-Masih maknanya yang terhapus, mamsuhul ainil yumna, yang terhapus mata yang kanannya, yakni buta sebelah. Berarti Dajjal itu matanya dua, cuman sebelah buta. Kalau Dajjal, kalau Isa Al-Masih, yakni Al-Masih, yakni yang mengusap. Beda yang menghapus, yakni yang terhapus dengan yang mengusap. Al-Masih, yakni yang mengusap, ya, punggung manusia yang kemudian sembuh. Bahkan mengusap orang mati bisa hidup lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan katanya kalau Dajjal itu Al-Masih maknanya yakni yamsahul ard fi arba'ina yauman. Disebut Dajjal itu Al-Masih karena yamsahul ard, karena mengelilingi bumi. Jadi arti Al-Masih itu ada dua. Ada Al-Masih dihapus, menghapus atau dihapus. Ada Al-Masih yang berkelana, mengelilingi dunia. Dan itu dari Dajjal bisa juga diartikan seperti itu karena mengelilingi bumi dalam berapa hari? Loh, keliru, 40 arba'ina yauman. Namun perhatikan ikhwan, kata Nabi yaumun kasana. Sehari pertamanya seperti setahun. Wa yaumun, dan sehari yang keduanya kasyahr, seperti satu bulan. Wa yaumin, dan sehari yang ketiganya kal jumu'ah, seperti satu pekan. Sisanya yang berapa berarti? Yang 37 hari ka ayamikum, seperti hari-hari biasa. Nah, berarti berapa lama Dajjal hidupnya di bumi? Setahun, sebulan, seminggu, 37 hari. Piro pase. Segitu pokoknya. Jadi bukan 40 hari pas, enggak. Karena kata Nabi yaumun kasanah, yaumun kasyahr, yaumun ka al-jum'ah, wa baqi, sisanya kasair ayamikum, seperti. Oh yo, nanti ke Sidoarjo juga datang. Di akhir zaman, ya kawan. Namun wajib diimani Dajjal berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari sudah ada sekarang. Makanya Dajjal itu istilahnya khuruj, keluar, bukan khuruj sama tabligh, bukan. Khuruj yang keluar. Kalau Nabi Isa apa? Nuzul, turun. Jadi kalau Dajjal itu keluar karena sedang ada sekarang dirantai di sebuah pulau, dan jangan tanya pulau mana. Nanti jawab Pulau Madura. Jadi di sebuah pulau, sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan atas hikmah Allah, hatta sekarang yang namanya Ya'juj Ma'juj itu sudah ada, sedang berusaha menggerogoti bentengnya, dan kalau sudah bisa keluar, dia di akhir zaman keluar, membuat fitnah, kerusakan. Yang jelas 4 makhluk, 4 peristiwa ini nanti terjadi, di antaranya Dajjal, Imam Mahdi, Isa, dan Ya'juj Ma'juj. 4 peristiwa terjadi dalam, atau 4 kejadian dalam satu masa, satu waktu.
Namun ada nasihat yang baik. Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan, fitnah Dajjal betul kata Nabi keras, besar, azim. Namun bagi orang beriman itu tenang saja. Karena orang yang beriman mampu membaca cirinya. Ada tulisannya kaffara baina ainai, di antara kedua matanya, yang di antara jidatnya, di jidatnya ada tulisan kaffara, yakni yaqra'uha kullul mu'min. Akan mampu dibaca oleh setiap mukmin, baik buta huruf, pintar baca. Artinya orang mukmin tidak akan tertipu dengan Dajjal karena dia tahu ini Dajjal. Dan dia walaupun memiliki sifat-sifat ketuhanan, bisa turunkan hujan seketika, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, pokoknya tidak akan tertipu. Tapi yang paling berbahaya adalah apa? Fitnah, syubhat di akhir zaman, penyimpangan-penyimpangan dalam agama dari kalangan du'ati ala abwabi jahannam, para dai-dai yang menyeru di pintu neraka jahannam. Yani dai-dai yang menyesatkan umat, itu yang bahaya. Karena tidak ada tandanya Dajjal, tidak ada, atau dai penyesat umat, ahli bid'ah. Kalau ada tulisannya enak, oh ini ahli bid'ah, enak. Ini tidak ada. Itu yang bahaya, ikhwan. Hah? Lucu direkam, nanti hapus. Ya, ayo. Itu yang bahaya. Teruslah baca kitab aja. Mana tadi? Wasufiyah, adapun orang-orang tasawuf, kalau tadi Yahudi Nasrani yang bersikap ekstrim. Adapun wasufiyah, orang-orang sufi. Orang-orang sufi tasawuf, tariqat. Ya, tariqat. Wal falasifah, dan orang-orang filsafat, ahli kalam, seperti liberalisme sekarang, ya. Nah itu faratu, mereka meremehkan, merendahkan fi haqqir rasul, haknya para rasul. Kalau tadi ekstrim mengagungkan, kalau itu merendahkan, ya. Wa tanaqasuhum, meremehkan mereka. Wa faddalu, perhatikan ini, orang-orang thariqat sufi, di mana bentuk merendahkan mereka kepada para rasul? Perhatikan ini. Wa faddalu, mereka memuliakan, lebih mengunggulkan a'immatahum alaihim, para imam-imam mereka, guru tarekat-tarekat mereka dibandingkan para rasul. Itu bentuk pelecehannya. Wali, makanya orang-orang sufi ketika ditanya mana yang afdol, Khidir atau apa ini? Adzan? Hah? Adzan dulu? Biar adzan dulu nanti. Hah? Belum. Orang sufi, ikhwan, ketika ditanya Khidir itu nabi atau wali, memang khilaf ulama, ya. Yang jelas, yang rajih, dia itu nabi. Karena tidak mungkin kalau bukan nabi sampai memiliki mukjizat-mukjizat seperti membunuh orang dan semisalnya. Ala kulli hal ini khilaf. Cuman kenapa para sufi, orang-orang thariqah, merajihkan pendapat kalau Khidir bukan nabi? Mana dalil mereka itu? Misalnya, nah dalilnya, ikhwan, ketika mereka berpendapat bahwa Khidir bukan nabi tapi wali, karena mereka ingin menunjukkan kalau wali lebih unggul, wali itu lebih utama daripada nabi. Nabi Musa kan katanya berguru kepada Khidir, makanya Khidir itu bukan nabi, wali. Berarti di sini menunjukkan wali kedudukannya lebih tinggi. Itu bentuk pelecehan orang-orang tasawuf kepada para anbiya. Khomeini mengatakan apa? Inna imatana, sesungguhnya para imam-imam kami, kata Khomeini, itu kedudukan mereka itu tidak dicapai lam tablughumul anbiya wala al malaikah. Tidak dicapai oleh para nabi, tidak boleh dicapai oleh para malaikat. Siapa imam-imam mereka? Kata Khomeini, ya. Tokoh Syiah, ya. Jadi dan tasawuf dengan Syiah itu ya banyak kemiripannya, banyak, termasuk Yahudi juga. Jadi sekali lagi bahwa orang-orang sufi, kata Syekh Fauzan di sini, bentuk merendahkan para nabi. Wa faddalu a'immatahum alaihim, lebih mengunggulkan imam-imam mereka, syekh-syekh mereka, ya, mursyid sufi mereka dibanding para nabi. Kemudian wal wasaniyun, dan juga orang-orang yang penyembah berhala, wal malahidah,
dan juga orang-orang ateis, kafaru, mereka mengkafirkan, mengingkari, arti mengkafirkan, yakni mereka mengingkari bijami'i rusul, seluruh para rasul. Berarti mengingkari rasul, menghinakan, tapi enggak berarti menghinakan mereka. Jelas ya? Ya antum pahami ini, kaum yang bersikap ekstrim kepada para nabi atau para rasul siapa? Yahudi, Nasrani. Sampai mengangkat para rasul sebagai Tuhan atau minimal sebagai anak-anak Tuhan. Mensucikan para nabi rasul berlebihan. Adapun kaum sufi, kaum filsafat, para penyembah berhala yang kufur kepada para nabi dan rasul, ya, orang-orang ateis, mereka kaum yang menghinakan. Bentuknya macam-macam, ada yang mengunggulkan selain nabi yang dianggap wali oleh orang-orang sufi, misalnya dianggap lebih utama dari para nabi, ada yang bentuk menghinakan dengan tidak mengimaninya. Ya, wal yahud, ya, dan demikian pula Yahudi. Jadi kalau Yahudi itu dua dia, mengagungkan ekstrim, mengagungkan ia juga, meremehkan juga ia. Karena kalau Yahudi mengkafirkan siapa? Yahudi mengkafirkan atau mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi double mereka, serakah, semua kesesatan mereka punya. Yahudi wal yahud kafaru bi Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Orang Yahudi mengkafirkan, yakni maknanya mengingkari, bukan mengkafirkan orang yang tidak, mereka mengingkari. Jadi tidak beriman dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata orang Yahudi, Nabi Isa itu anak zina, waliyadzubillah. Bahkan mereka mau membunuh Nabi Isa, namun Allah selamatkan. Wan nasara kafaru bi Muhammadin. Adapun orang Nasrani, mereka mengkafirkan atau tidak beriman, mengkufuri Nabi Muhammad. Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim. Perhatikan kaidahnya. Maka siapa yang beriman kepada sebagian rasul, seperti Yahudi Nasrani beriman kepada sebagian rasul, mereka imani Musa, ya. Sebagian para nabi seluruhnya diimani para nabi kecuali satu orang nabi, misalnya seperti Nasara, beriman kepada seluruh nabi. Namun satu nabi yang mereka ingkari, atau Yahudi mengingkari dua nabi, seluruh nabi dia imani, cuman dua nabi saja yang mereka ingkari, maka kaidahnya semua mereka dianggap telah kufur kepada seluruh para nabi. Lihat di sini kata Syekh Fauzan hafizallah, wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagian rasul, bagian para nabi dan rasul, dan mengingkari pada sebagiannya yang lain, maka dia dianggap telah kafir bil jami' kepada seluruh seluruh para rasul. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Nuh. Dalilnya kawan, ketika Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, kata Allah kaum Nabi Nuh telah kufur. Perhatikan lafadznya, kaum Nabi Nuh telah kufur kepada seluruh. Ini antum lihat di dalam Al-Quran dan ayat semacam ini banyak. Syu'ara 105. Yani dalil, antum kasih tanda catatan di sini, ya. Mana tadi? Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Antum kasih tanda di sini. Tanda catatan, antum tulis di bawahnya dalilnya surat apa? Asy-Syu'ara ayat 105. Nah, bagaimana segi pendalilannya kita baca. Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan, perhatikan, al-mursalin. Al-mursalin, apa arti al-mursalin? Seluruh para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh hanya satu orang nabi saja, yaitu Nabi apa? Ya Nabi Nuh. Tapi Allah sebutkan, dan belum ada rasul saat itu, cuma Nabi Nuh saja, satu orang yang didustakan oleh kaumnya. Tapi kok Allah mengatakannya apa? Al-mursalin. Al di sini istighraqiyah, lil jins, maknanya seluruh. Ini seluruh para rasul dalam surat Syu'ara. Dan ayat semacam ini banyak. Segi pendilanya adalah kaum Nabi Nuh yang mendustakan hanya Nabi Nuh seorang, tapi Allah sebutkan
seluruh para rasul yang disebutkan yang didustakan, ini menunjukkan bahwa berdusta satu orang nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Namun apa sebabnya? Karena seluruh nabi satu sama lain membawa misi yang sama, mereka satu mata rantai, ya. Mereka satu mata rantai. Makanya kita kaum yang beriman, apa kata Syekh Fauzan? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau kita tidak beda-bedakan nabi, orang beriman tidak membeda-bedakan nabi, semuanya sama. Betul, nabi memiliki keistimewaan dibanding satu sama yang lain, namun semuanya kita imani secara jumlah, secara total, secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallah, dan mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah wa rusuli dan para rasulnya, wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din, kami beriman kepada sebagian rasul, wa nakfuru bi ba'din, dan mengingkari sebagian rasul, wa yurid. Mana syahidnya di sini? Segi pendalilannya ini dia. Jadi orang kafir itu orang yang membeda-bedakan tentang keimanan mereka kepada para rasul. Sebagian imani, sebagian diingkari. Ya. Baik, ya, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala, ma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azzakumullah. Di surat An-Nisa tadi kita baca ulang ayat 150 sampai 151. Ini dalil bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, mereka mengimani para rasul sebagiannya, namun sebagiannya lagi diingkari. Namun predikat imannya kepada rasul tidak bermanfaat, karena iman kepada sebagian rasul mengingkari sebagian yang lain, itu hukumnya kafir, dianggap kepada seluruh para rasul. Taib, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya,
wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan menginginkan mereka untuk memisahkan antara Allah dengan para rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian rasul dan kami mengingkari pada sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan an yattakhidhu, untuk menjadikan baina dzalik, di antara yang demikian itu, sabilan, sebagai jalan tengah. Artinya ini pemikiran mereka dianggap sebagai sesuatu yang adil, ya, padahal kata Allah, ulaika, mereka itulah humul kafirun haqqan, mereka lah orang-orang kafir sejati, yakni kafir yang benar-benar kafir, ya. Tidak mengambil jalan tengah, enggak, ya. Perlu memang ada kafir sejati, ada mukmin sejati. Berarti ada sebagiannya kafir, sebagiannya mukmin. Munafik itu namanya, ya, munafik. Munafik itu kan apa? Dohirnya mukmin, dohirnya, batinnya kafir. Dan yudhirul iman wa yubtinul kufra, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dan manusia kan terbagi tiga saja. Ada mukmin sejati, yakni mukmin sejati itu mukmin dohir batin, lahir batin. Ada kafir sejati, kafir lahir, kafir batin. Nah, ada yang ketiga, dohir mukmin, lahir podo ae. Dohir mukmin, batin kafir, ya, munafik. Taib, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, la nufariqu baina hadim min rusulih. Ini surat Al-Baqarah. Ini kalau dibaca, ini ada keutamaan surat ini, la nufariqu baina hadim min rusulih. Ini kami tidak membedakan salah seorang pun dari para rasulnya Allah. Ini kalau dibaca dua ayat terakhir nih di surah Al-Baqarah, kata Nabi, man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin lakafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kata Nabi, lakafatahu, niscaya telah mencukupi keduanya, ya. Kata para ulama, mencukupi dari mara bahaya. Makna yang kedua, mencukupi dari sholat tahajud. Ini orang sing malas-malas tahajud, cukup baca dua surat terakhir, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dibiasakan, dan itu di malam hari, fi lailatin, dalam hari, semalam hari. Taib. Terus masuk yang kelima, wal imanu bil yaumil akhir, yakni at-tasdiqu, yakni beriman kepada hari akhir itu membenarkan bikulli ma yakunu ba'dal mauti, membenarkan terhadap sesuatu atau semua, bikulli, semua atau seluruh apa yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Mimma akhbarallahu bihi wa rasulihi, dari apa-apa yang Allah telah mengkabarkannya dan rasulnya Muhammad yang maksud sallallahu alaihi wasallam, min adzabil qabri, berupa taib, wa na'imihi, apa, dan nikmatnya, wal ba'si minal kubur, apa ba'si, kebangkitan dari kubur, wal hasyri, al hasyr, padang mahsyar, tempat berkumpul, berarti dikumpulkan di padang mahsyar, wal hisabi, dan hisab, diperhitungkan amalan-amalannya. Jadi beriman dengan azab kubur, nikmat kubur, kebangkitan dari kubur, pengumpulan di padang mahsyar, dan dihisabnya amalan-amalan. Wa waznil amali, dan apa? Timbangan amal-amal kebaikan, ya. Dan yang ditimbang tidak harus amal, nanti ada timbangan juga berupa orangnya, timbangan juga berupa buku catatannya. Maka yang roji wallahu alam, yang ditimbang itu adalah semuanya, ya orangnya. Kalau orangnya seperti hadis tentang Ibnu Mas'ud, ketika para sahabat mentertawakan kecil betisnya ketika dia naik pohon arok, ya, untuk
mengambil kayu arok lalu tersingkaplah ketika di atas oleh angin sarungnya sehingga nampak betisnya kecil, diketawakan oleh para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, lima tadhakun, kenapa kalian tertawakan dia? Maka kata para sahabat, lidiqqati saqqaihi, lidiqqah saqqaihi, karena kecilnya kedua betisnya Rasul. Lalu Nabi bersumpah, wallahi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di atas, yang kata Nabi, lahuma, kedua betisnya Ibnu Mas'ud, afqalu fil mizan yaumal qiyamah, afqalu fil mizan yaumal qiyamah, itu paling berat nanti di mizan, di timbangan di hari kiamat. Berarti seolah-olah zahir hadis ini yang ditimbang apanya? Ya orangnya. Betisnya buktinya berat padahal kecil begitu. Ya, itu asqalu, lebih berat kata Nabi yaumil qiyamah min jabali Uhud, dari gunung Uhud. Ya, itu kan betis masa seberat gunung Uhud gitu kan? Tapi di akhirat bisa seperti itu. Nah, ada lagi yang ditimbang ya amal, kebanyakan rata-rata dalam riwayat-riwayat atau dalam ayat Quran. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ada lagi misalnya kata Nabi, kalimatan khafifatani fil lisani wa habibatani inda rahmani wa thaqilatani fil mizani, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua lafaz yang dia enteng di lisan diucapkan, dicintai oleh Ar-Rahman, dan paling berat dua lafaz itu di dalam timbangan. Nah, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka jangan remehkan ikhwan ya masalah zikir ini. Jadi zikir ini kita bukan diperintah berzikir oleh Allah, tapi diperintah untuk memperbanyak zikir. Karena kalau cuman perintah zikir, yakni sedikit zikir kita kepada Allah, maka orang-orang munafik pun, tidak harus orang beriman, orang munafik pun kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi orang kafir, orang munafik berarti berzikir, namun dia sedikit zikirnya. Maka kita diperintah tidak boleh seperti orang munafik. Wadhkurunallaha dzikran katsira, perbanyaklah zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Taib. Mana tadi? Taib wa i'ta'is suhufi bil yamin aw shimali, dan diberinya buku catatan bil yamin, diterima dengan tangan kanan, aw shimal, atau dengan tangan kiri, was sirati, dan juga beriman apa yang terjadi setelah kematian berupa as-sirat, wal jannati wan nar, dan iman kepada surga dan neraka, wal isti'dadu lidzalik, dan mempersiapkannya. Nah, jadi yang dimaksud beriman dengan hari akhir ikhwan, ada dua poin di sini intinya. Pertama, membenarkan segala yang terjadi atau yang akan terjadi setelah kematian, itu satu. Dan bukan itu saja, tapi mempersiap. Jadi dua poin di sini. Antum catat, dua poin di sini iman kepada di akhir itu. Membenarkan segala apa yang akan terjadi setelah kematian berupa macam-macam poin tadi. Lalu wal isti'dadu lidzalik bil a'mali salihah, ya, wa tarkil a'mali sayyi'ah wa at-taubati minha. Mempersiapkan untuk yang demikian, itu tentang peristiwa yang akan terjadi hari kiamat. Dengan apa mempersiapkannya? Bil a'mali salihah, dengan amal-amal saleh, wa tarkil a'mali sayyi'at, dan meninggalkan amalan-amalan yang buruk, wa taubati minha, dan bertobat darinya. Kalau sekedar percaya adanya surga, adanya neraka, orang kafir pun, Yahudi, Nasrani percaya, maka kita tidak sebatas itu iman kepada hari akhir, ya. Namun harus benar bagaimana iman dengan surga dan neraka. Kalau hanya percaya ada, ya, banyak orang kafir pun yang percaya adanya surga dan neraka, cuman kepercayaan mereka kepada surga dan neraka salah. Di antara salahnya apa? Bahwa orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani akan masuk surga, kalaupun masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ini kan keyakinan yang batil tentang surga dan neraka. Maka insya Allah
untuk pertemuan yang akan datang berikutnya kita akan rincikan dari masing-masing poin, namun singkat. Tapi kita harus punya kaidah-kaidah tentang adab kubur, kaidah-kaidah tentang al-hasyr, hisab, tentang mizan, tentang pembagian buku catatan, tentang sirat, tentang surga dan neraka insyaallah. Itu pertemuan yang akan datang kita akan rincikan. Kita baca dulu sekarang. Kita selesaikan, nanti rinciannya besok. Pertemuan yang akan datang ya insyaallah. Wa qad kafara, dan sungguh telah kufur bil yaumil akhir, terhadap hari akhir, ad-dahriyuna wal musyrikun. Ad-dahriyun dan kaum musyrikin. Ad-dahriyun itu siapa? Ad-dahriyun itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, tentang orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Ini tidak ada yang membinasakan kita, wa ma yuhlikuna ila dahr, kata mereka. Dalam Al-Qur'an dikatakan, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahr, kecuali waktu saja. Kecuali waktu. Maka ad-dahr di sini maknanya waktu atau masa. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu atau masa saja. Tidak ada kebangkitan sudah. Hancur binasa, sudah binasa, tidak ada lagi pertanggungjawab amal di akhirat. Ini namanya ad-dahriyun. Wal musyrikun, demikian pula orang-orang musyrikin, mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Wal yahudu wan nasara, adapun orang Yahudi Nasrani, mereka beriman dengan hari akhir ya, namun imannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Wal yahudu wan nasara lam yu'minu bihi al-iman as-sahihah al-matlubah wa in amanu biwuqu'ihi. Adapun Yahudi Nasrani, mereka tidak beriman kepada hari akhir, al-imana sahihah, dengan keimanan yang benar, al-matlubah yang dituntut, tidak. Wa in amanu, walaupun amanu, mereka beriman biwuqu'ihi, akan terjadinya hari akhir. Jadi mereka percaya akan terjadi hari akhir, akan terjadi kiamat, akan orang masuk surga, masuk neraka, percaya. Namun tidak benar mereka cara mempercayainya ya. Nanti akan dibahas kita pada pembahasan tentang bagaimana poin-poin di hari akhir. Qala Allah Ta'ala berfirman sedikit lagi, wa qalu, ini diantara kebatilan mereka tentang peristiwa hari kiamat atau surga neraka. Kata mereka, wa qalu, dan berkata orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, lan yadkhulal jannata, tidak akan pernah masuk surga, illa kecuali man kana hudan aw nasara, kecuali Yahudi atau Nasrani saja. Berarti yang lain tidak masuk surga. Ini kan batil. Jadi, nah kalau kapling surga ini ya ini namanya. Kalau ahlus sunnah ya, yang suka disebut Wahabi kan gitu, biasanya katanya kapling surga, ingin benar sendiri. Apa lagi? Ke Mekah naik onta saja, jangan naik pesawat. Ini kan ya syubhat-syubhat yang kalau yang mengatakan itu orang awam mungkin tidak masalah kita terima. Awam, tidak ngerti. Lah ini pentolan ulama, kiai. Bahkan ada yang ngomong katanya antum aja dari bawah ke atas, atas ke bawah ya bid'ah katanya. Iya, secara bahasa betul, karena bid'ah secara bahasa artinya apa? Asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang baru yang enggak ada contoh sebelumnya. Pokoknya yang namanya sesuatu yang baru bid'ah. Iya secara bahasa. Tapi kalau ibadah Maulid Nabi disamakan sesuatu yang dianggap bid'ah dengan masalah-masalah duniawi seperti wajah antum dari atas bawah bid'ah. Nah, ini ucapan dari awam mungkin. Sudah kalau ke Mekah jangan naik pesawat, naik onta, karena pesawat enggak ada di zaman Rasul. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang enggak ada di zaman Rasul. Namun itulah pembawaan atau mengkonsekuensikan sendiri dari mereka. Ya. Taib. Apalagi ada yang beralasan dengan kalau sholat ini bid'ah, perayaan ini bid'ah, ya sudah
jangan zakat fitrah pakai beras, karena itu pun Nabi subhanallah dengan zakat lagi. Jamaah, zakat itu dalam hadis kita diperintah dengan ta'am, dan beras itu ta'am. Beras itu ta'am. Kata Abu Sa'id, wa ta'amuna hina idzin az-zabib wa tamar wa syair. Yani Nabi mewajibkan, kata Abu Sa'id, Nabi mewajibkan kepada kita sedekatul fitri bit ta'am, dengan makanan. Wa ta'amuna hina idzin, dan makanan kami bangsa Arab pada saat itu at-tamar kurma, waz-zabib anggur kering, wasyair gandum. Wa ta'amukum, ini kalau saya tambahkan hadis, wa ta'amukum aruz beras, wa dhurrah jagung. Yang bid'ah itu kalau zakat fitrah dengan telur ayam, baru itu bid'ah. Bid'ah itu karena telur ayam bukan ta'am, bukan makanan pokok, bukan. Ya. Zakat fitrah dengan apalagi minyak, ya. Nah, jadi selama dia makanan, maka itu nggak perlu kias-kiasan. Makanan apapun, mau jagung kayak, mau beras kayak, mau kurma, terserah. Ya. Bahkan di sini zakat fitrah kurma tidak sah di Indonesia. Padahal Nabi dengan apa? Kurma, karena orang Indonesia tidak makan. Ya. Kita aja masih punya kurma tahun lalu tuh. Udah habis-habis, cuma 1 bungkus padahal. Karena kita tidak makan. Bahkan kita ini pernah, ikhwan, di Saudi itu makan roti 3, susu keju 4, betul bungkus makan. Sampai rumah masak indomie lagi sama nasi. Indomie sama nasi lagi. Padahal roti sudah 4. Karena memang bukan makanan kita. Kayaknya enggak makan kalau ada makan nasi. Jelas ya, ya. Jadi bohong itu. Tidak ada kias-kias sebenarnya atau bid'ah dengan beras itu justru sunnah, karena Abu Sa'id mengatakan wa ta'amuna, makanan kami kurma dan sebagainya. Berarti makanan kalian apa? Beras, maka itu sunnah. Nah, wa qalu, baik, mana tadi? Oh, qalu, lalu orang-orang Yahudi mengatakan dalam surah Al-Imran, lan tamassanan nar, kami tidak akan tersentuh neraka, kata orang Yahudi, illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja yang tertentu. Ya, padahal dalam Quran kekal mereka di neraka. Ini beriman mereka adanya surga neraka, kan? Namun keyakinan terhadap surga neraka batil. Maka nanti kita perlu bahas ini, bagaimana keimanan kepada mizan, kepada sirat, kepada surga neraka yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Maka ini kita akan fokuskan pembahasan kita di poin ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi antum catat, kita selesai membaca poin kelima, selesai membaca, namun kita akan tambahkan pembahasan secara detail terperinci sesuai dengan ada kaidah-kaidahnya di poin-poin iman kepada hari akhir insyaallah. Nah, sekarang perlu untuk catat saja secara ringkasnya, iman kepada hari akhir mencakup iman kepada 3 perkara. Al-iman bil yaumil akhir yatadammanu salasata umur. Iman kepada hari akhir adalah mencakup iman kepada 3 perkara. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, al-imanu bil ba'fi, iman kepada kebangkitan. Kita wajib meyakini adanya kebangkitan dari alam kubur. Yang mati bagaimanapun caranya, dibakar pun semuanya dibangkitkan, ya. Dan bagaimana orang dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia mati, dan bagaimana orang itu mati sesuai dengan kebiasaan yang dilakukannya ketika di dunia. Yang suka ke masjid, yang mati dalam keadaan pulang ke masjid atau pulang dari masjid. Yang biasa baca Quran, ya berarti mati tidak jauh dari bacaan Al-Quran, ya. Maka kita harus mendawamkan amalan itu, Yohan. Bukan amalan itu yang penting kita lakukan seumur hidup sekali, enggak. Kalau bisa tiap hari ke masjid, bisa tiap hari kita. Jangan sampai enggak ke masjid. Tiap hari baca Quran, ya tiap hari. Sedekah pun kalau bisa ya tiap hari. Walaupun mungkin anak tetangga kita kasih jajan tiap hari, anak tetangga musola, kita miskin, kita kasih, ini nak, setiap musola kamu tak kasih 2.000 perak. Di kampung saya masih berlaku, di sini ada 2.000 perak kasih. Apa saja, ngaji tiap minggu ya tiap minggu terus demikian, sehingga nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ya. Yang keberapa? 2, al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman dengan hisab, perhitungan,
wal jaza dan balasan. Ini garis besarnya iman kepada hari akhir. Yang ketiga, al-amru tsalits al-imanu bil jannati wan nar. Iman kepada surga dan neraka. Terus antum tambahkan wa yadkhul fil iman bil yaumil akhir, dan masuk kepada iman kepada hari akhir adalah al-iman bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Iman kepada setiap apa yang akan terjadi setelah kematian. Ya, kematian. Seperti fitnah kubur, siksa kubur dan nikmat kubur. Nah, itu dia insyaallah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan tadi. Jelas ya kawan? Insyaallah mungkin nanti kita lanjut pada pembahasan perincian-perincian iman kepada hari akhir ya, dengan kaidah-kaidahnya, poin-poinnya. Allahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Wa tafrid. Lawan